Oke, jadi hari ini kita akan bahas yang namanya tentang polar bear. Ya, polar bear di sini nanti sebagai yang namanya stimulus untuk belajar yang namanya homeostasis di chapter 14 ini. Itu jadi yang kita tahu bahwa si polar bear ini dia melakukan eh, adaptasi gitu ya, melakukan yang namanya adaptasi fisiologi tingkah laku ya. Kalau tingkah lakunya kan berarti dia melakukan hibernasi, tapi di dalamnya dia melakukan adaptasi fisiologi, mekanisme tubuhnya, metabolisme tubuhnya itu diatur dari yang namanya fisiologi. Jadi kan sebelum hibernation ini dia kan pasti makan ya, makan makan beberapa makanan gitu yang mana mengandung, pasti ya, mengandung karbohidrat, mengandung lipid, mengandung protein, yang mana fungsi-fungsi dari si makromolekul ini tuh berperan dalam mekanisme tubuhnya. Ya, yang mana si karbo itu kan berarti sebagai energi utama gitu kan, sebagai energi utama. Ini pun juga lipid sama sebagai energi, protein itu untuk membuat enzim ya, enzim, hormon dan lain-lain. Ya itu apa namanya, berperan untuk yang namanya metabolisme. Nah kan kalau misalkan si polar bear ini kan pasti dia butuh yang namanya mengeluarkan zat sisanya gitu ya, tapi dia kan tetap melakukan hibernasi. Nah gimana cara prosesnya tersebut? Kalau karbo sama lipid kan dia ya pasti akan dibuat jadi energi. Kalau protein nanti dia ada zat sisanya. Zat sisanya itu berupa yang namanya amine groups, yang mana amine groups ini nanti bisa diubah menjadi eh, apa amonia dan nantinya akan jadi urea, yang mana urea itu sifatnya toksik gitu kan. Itu jadi si protein ini ya kan nanti kan dia akan menghasilkan yang namanya ujung-ujungnya urea. Urea ini dia bersifat toksik yang harus dibuang lewat yang namanya urin gitu, harus dibuang lewat yang namanya urin. Nah yang mana si urea ini kan kalau di polar bear ini dia tidur ya, hibernasi di situ. Jadi si urea ini dalam tubuhnya teradaptasi, dia dipecah gitu ya menjadi yang namanya amonia, ya, amonia and carbon dioxide. Nah, carbon dioxide ini itu dia akan dikeluarkan dari tubuh ya, dari tubuh si beruang tersebut. Nah, sedangkan kalau si amonia ini nanti akan bergabung sama yang namanya glycerol. Ya, glycerol dari mana? Ya ini dari pecahan dari si lipid ini kan dia tersusun dari si glycerol sama si fatty acid ya. Nah, fatty acid ini itu dia nantinya akan digunakan menjadi si energi ini gitu loh. Nah, gliserolnya bisa dipakai bergabung dengan amonia membentuk yang namanya amino acid gitu. Jadi si amino acid ini untuk membentuk apa? Ya untuk membentuk enzim, untuk membentuk enzim atau yang namanya hormon. Untuk proses apa? Untuk proses yang namanya metabolisme yang udah di belajar di chapter sebelumnya. Nah, proses-proses ini itu nanti akan berkaitan dengan proses yang namanya homeostasis gitu. Ya, jadi homeostasis kalau dilihat dari namanya si homeostasis, stasis gitu kan. Stasis stagnan gitu kan, konstan. Itu jadi bisa dilihat bahwa si homeostasis ini itu adalah pengertiannya maintenance ya, maintenance ya, of internal ya environment atau internal body environment itu detected ya, detected by sensory cell and and keep internal condition. Di sini internal condition ini berarti dalam tubuhnya ya, internal conditions near constant ya, near constant atau dia berada pada set point atau berada pada ideal value-nya gitu. Jadi setiap tubuh manusia itu punya yang namanya ideal value atau punya yang namanya set point-nya di situ. Ya, jadi itu namanya homeostasis, maintenance of internal environment detected by sensory cell and keep internal conditions near constant, near set point, near ideal value. Nah, yang mana di situ di dalam tubuh kita ada yang namanya physiological factors, yang mana physiological factors ini
itu dideteksi oleh yang namanya si sensory cell tersebut. Jadi dilihat bagaimanakah body temperature-nya, gimana caranya dia maintenance metabolic waste-nya, carbon dioxide, urea, or maybe blood pH, glucose concentration, or maybe water potential of the blood and many more gitu. Jadi kalau misalkan di sini itu kita membatasi beberapa faktor saja yang nanti akan dibahas gitu. Jadi yang mana physiological factors ini sekali lagi itu akan dideteksi oleh yang namanya sensory cell. Mungkin di SMP kalian udah belajar namanya sel-sel sensorik itu kan pasti dia fungsinya menerima siapa? Menerima yang namanya stimulus, stimuli atau rangsangan. Kemudian nanti akan diterima sama reseptor, control center, efektor dan kemudian respons. Jadi kalau dilihat stimulus itu apa? Jadi kalau dilihat stimulus atau stimuli sama ya, stimulus itu berarti jamaknya. Jadi bisa lewat internal, bisa eksternal, change factor away from set point or normal gitu. Jadi bisa ditulis nih, saya tulis lagi ya, internal or external change ya, change factor ya, away change factor away from set point, from set point or normal or ideal value dan lain-lain. Jadi dia ini bisa menjauhi yang namanya si set point-nya karena ada stimulusnya. Nah, kalau misalkan dia menjauhi, bahasanya di sini melebihi atau berkurang, nah nanti stimulus ini pasti akan dideteksi sama siapa? Sama yang namanya si sensory cell ini. Dikenal juga bahasa lainnya itu adalah reseptor. Reseptor kan dari bahasanya receive gitu kan ya. Receive or detect ya, receive or detect stimulus atau stimuli. Makanya namanya reseptor. Jadi reseptor ini kan banyak ya, panca indera ya kan. Ya, itu panca indera yang di luar tubuh atau mungkin yang nanti di dalam tubuh itu banyak ada yang namanya osmoreseptor salah satunya yaitu untuk apa namanya detect water potential inside the body gitu. Jadi itu contoh-contoh reseptornya itu banyak ya. Cahaya juga termasuk, bunyi, rasa, dan lain itu reseptor. Nanti akan dibahas spesifik di chapter 15 di control and coordination gitu. Kemudian kalau misalkan dilihat reseptor, nanti kan diterima lagi tuh sama yang namanya si control center. Nah, si control center ini berarti kan dia menerima ya, receive ya kan, receive stimulus from receptor gitu kan singkatnya ya. And process message ya, proses message di sini, message and determine appropriate response ya, appropriate response. Jadi nah di control center ini nanti kan ada yang namanya brain and spinal cord. Jadi brain and spinal cord ini itu dia bertindak sebagai yang namanya control centernya. Jadi yang bertindak, oh ya saya harus melakukan ini karena ada stimulus tersebut. Nah itu pasti dia diatur oleh yang namanya otak atau yang namanya sumsum tulang belakang. Jadi misalkan saya panggil seseorang gitu ya, berarti kan suara tersebut itu adalah stimulusnya dideteksi ya dan diterima oleh reseptor di telinganya, kemudian nanti dihantarkan ke otaknya, di control centernya, kemudian nanti di otak tersebut mikir harus responnya seperti apa gitu. Kan yang menentukan itu pasti si otak. Sedangkan kalau yang spinal cord ini dia untuk yang namanya gerak refleks di situ. Nanti uh, detailnya otak dan sumsum tulang belakang ini akan dibahas di control and coordination. Gitu. Jadi yang menentukan itu adalah control center. Gitu. Nah, yang mana nanti ketika sudah ditentukan akan melakukan sesuatu, dia akan dikirimkan ke yang namanya efektor di situ. Jadi dia ya berarti kan bahasanya receive message from control center kan. Nah, jadi di situ yang akan menentukan ya carry out corrective response. Nah, ini istilah corrective response ini ada di course book, boleh nanti kalian cari si corrective response ini nanti akan dibahas sebenarnya di next slide gitu.
Jadi corrective response itu ya respons yang seperti apa yang akan dihasilkan tuh di efektor. Contohnya si efektor ini kan banyak. Nanti yang paling sering itu adalah di muscle and glands, kelenjar sama si otot. Jadi nanti oh kalau kepanasan nih kelenjar keringatnya diproduksi jadi lebih banyak gitu. Keringatnya maksudnya. Jadi oh karena yang namanya ada panggilan nih saya harus bergerak gitu. Jadi itu efektornya adalah berarti di ototnya harus bergerak gitu. Ya, jadi dari hal-hal tersebut diterima efektor ya untuk apa? Untuk balikin nih ke yang namanya set set point. Jadi dalam dalam tubuh itu ya nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu rendah gitu ya, nggak boleh terlalu berlebih atau nggak boleh terlalu kurang, nah, dia akan dibalikan lagi ke set point-nya seperti itu. Ya, jadi itu physiological factor detected by sensory cells. Nah, kemudian the internal environment. Jadi refers to all conditions inside the bodies. Ya, jadi di situ related to cells functions. So it means surrounded by tissue fluids. This is the immediate environments surround these cells. Jadi kalau misalkan dilihat lagi chapter tentang transport in mammals, di situ ada yang namanya tissue fluid dari blood plasma kan keluar tuh, ya kan? Nah, yang keluar itu kan berarti si tissue fluidnya atau si interstitial fluidnya sama di dalam plasmanya. ICF-nya juga sama interstitial fluidnya. Sorry maaf, ini intraseluler berarti di dalam, kalau inter berarti di luar atau di antara sel. Nah, yang mana di situ ada beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi aktivitas sel. Nah, berarti kan rangsangan dari luar nih, ada temperature, ada water potensial, ada control of glucose, ada pH gitu. Jadi kalau misalkan di sini kalau berpengaruh sama temperatur gitu, misalkan kalau temperaturnya rendah gitu kan, temperaturnya rendah. Berarti kan kalau kita belajar di enzymes berarti kan low metabolic reaction-nya di situ. Ya enggak? Yang mana nanti kan low kinetic energy enzim sama si substratnya jadi jarang ketemu makanya metabolismenya jadi lebih rendah gitu kan. Nah, makanya dalam tubuh ini nggak boleh nih terlalu rendah gitu kan. Makanya dengan yang namanya proses homeostasis kita harus apa? Harus misalkan menggigil gitu. Atau nggak boleh juga terlalu tinggi gitu kan. Temperatur terlalu tinggi berarti kan eh, proteinnya gitu kan, proteinnya bisa mengalami denaturasi kan gitu. Protein denaturation, nah kan nggak bagus juga tuh enzimnya hancur, proteinnya hancur, sisi aktifnya berubah, ya udah ujung-ujungnya nanti ya dia metabolismenya juga akan rendah juga kalau terlalu tinggi, makanya harus di maintain juga sama yang namanya homeostasis dengan cara misalkan kalau terlalu tinggi ya berarti dia mengeluarkan keringat supaya tubuh jadi dingin kembali. Jadi kalau misalkan dibuat seperti ini, kalau dia terlalu tinggi ya dia akan diturunkan kembali. Kalau dia terlalu rendah ya dia akan dinaikkan kembali gitu. Jadi prosesnya dia akan berulang gitu. Ya sama seperti water potensial. Jadi kalau misalkan di sini water potensial yang ada di dalam darah deh misalkan kita ngomonginnya, berarti kan kondisi kita habis minum banyak gitu kan, berarti water potentials di dalam darah itu kan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi berarti kan makin banyak yang keluar, tekanan blood pressure-nya jadi makin tinggi gitu kan. Tissue fluidnya jadi makin makin apa? Makin penuh gitu kan. Nah, ya udah, jadi kalau misalkan terlalu tinggi ya berarti nanti dia bisa menyebabkan cell bursting di situ. Selnya jadi pecah. Kan nggak bagus juga. Nah, atau mungkin terlalu rendah gitu. Yang mana kalau water potensialnya terlalu rendah berarti kan sel-selnya kekurangan air kan, jadi proses dehydration kan di situ. Ya udah dia nanti uh, otak akan merespon ya akan dibalikin lagi ke yang namanya set pointnya lewat proses yang namanya homeostasis yang akan kita belajar. Begitu juga concentration of glucose, berarti kan ini berhubungan sama yang namanya solut ya. Solut berarti berhubungan juga sama yang namanya water potensialnya akan turun gitu kan. Kalau sebaliknya ya kalau solutnya dia rendah itu ya berarti water potensialnya dia akan naik. Ya, ini tinggal dibaca lagi di proses chapter cell membrane and transport. Ya, kemudian kalau pH kan berarti berhubungan kalau dia acid berarti kan low pH. Low pH itu kan berarti uh, banyak yang namanya konsentrasi H+-nya kan, hydrogen ions-nya kan. Mana nanti kalau terlalu banyak kan ini akan
bisa berinteraksi sama yang namanya enzim atau protein deh contohnya. Yang mana ya dia bisa merubah yang namanya sisi aktif, change the active site ya, change the active site. Ya udah nanti akan berubah strukturnya jadi metabolisme rendah lagi. Itu sama sebaliknya kalau misalkan higher pH di situ ya berarti kan konsentrasi OH minnya nih misalkan banyak sama dia negatif ya udah bisa berubah lagi sisi aktif enzimnya ya dia jadi nggak komplement lagi sama yang namanya substrate-nya. Itu jadi in general homeostatic work by controlling the composition of blood and tissue fluid. Jadi berpengaruh balik lagi sama yang namanya si tissue fluid. Kenapa? Karena si tissue fluid ini berhubungan sama lingkungan yang ada di sekitar sel seperti itu. Ya, oke lanjut. Di sini ada homeostasis control. Jadi kalau most control mechanisms, most control metabolisms, ya itu disusun atau diolah dengan yang namanya negative feedback. Jadi negative feedback itu apa? Jadi negative feedback itu ya prosesnya si homeostasis ini maintain homeostatic balance di situ. Jadi kalau dilihat negative feedback ini adalah proses ya, proses proses which return it towards normal or need set point tadi ya yang di awal. Jadi itu prosesnya supaya dia balik lagi ke set point. Jadi, nah ini yang disebut sebagai corrective action maintain homeostatic balance. Jadi contohnya di sini kerjanya kayak jungkat-jungkit gitu. Jadi kalau misalkan factor rises above set point, dia terlalu tinggi nih dari set pointnya. Nah, kemudian akan dideteksi nih sama yang namanya si reseptor gitu. Nah, yang mana nanti si reseptor ini akan mengirimkan ke control center kan di sini. Pasti ada control center entah itu di brain or spinal cord. Kemudian diproses ya, determinasi apakah harus melakukan respon seperti apa, baru nanti akan dikirimkan ke efektor. Efektor receive information from receptor or from control center. Kemudian nanti dia akan dikirim ke efektor untuk apa? Untuk efektor act to decrease factor. Suruh nurunin nih gitu. Oke, udah balik lagi ke set point. Nah, balik lagi ke set point ternyata terlalu rendah nih, below set point, didetek lagi sama yang namanya si reseptor, dikirim lagi ke control center, terlalu rendah nih gitu. Menurut physiological factor dalam tubuhnya dikirimlah ke control center, dikirim lagi ke efektor untuk ngapain? Oh, misalkan untuk meningkatkan faktor dari si perubahannya supaya nggak terlalu rendah. Makanya dia balik lagi ke set point dan seterusnya. Jadi ya seperti jungkat-jungkit nggak boleh terlalu berlebih, nggak boleh terlalu kurang di situ. Makanya di sini physiological factor have set point ideal value. Jadi for the examples di sini body temperature 37 degree Celsius gitu. Jadi nggak boleh terlalu lebih, nggak boleh terlalu kurang. Tadi kalau terlalu tinggi, ya kan, panas gitu, harus mengeluarkan keringat. Kalau terlalu dingin, kita menggigil supaya balik lagi jadi hangat. Gitu. Nah ini yang udah dibahas tadi di awal ya, reseptor sama yang namanya efektor. Gitu. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang di proses homeostasi kontrol ini kayak jungkat-jungkit. Ini prosesnya sama kayak yang tadi, cuman ini dibuat lingkaran saja. Nah, ini proses yang sudah dijelaskan. Jadi ada yang namanya set point ini yang garis putus-putus. Ya, ini ada set pointnya. Jadi di sini kalau dia apa namanya tadi factor rises above set point terlalu tinggi. Nah, nanti ada corrective action yang menekannya supaya dia balik lagi ke set pointnya gitu. Atau mungkin tadi ada factor falls below set point terlalu turun nih, nah dia pasti akan dinaikkan lagi gitu. Jadi ada prosesnya ya, yang mana tadi dideteksi sama yang namanya si reseptor dulu ke control center kemudian ke efektor gitu. Ya. Nah, kalau tadi kan ada yang namanya si negative feedback. Nah, ini prosesnya nih yang udah dibahas lah tadi. Misalkan body temperature exceeds 37 degree Celsius gitu kan. Kemudian body temperature, kemudian pasti akan ngedetect tuh sama yang namanya thermoreceptor misalkan. Kemudian diantar oleh sel saraf sensori, kemudian ke control center, ya kan, ke brain. Kemudian untuk apa? Kirim ke efektor untuk sweat glands throughout the bodies. Jadi udah disuruh berkeringat gitu supaya dingin lagi tubuhnya. Misalkan di sini jadi balik lagi turun ke set point ya jadi normal lagi. Nah, yaudah nanti
deteksi lagi sama reseptornya. Udah cukup nih diturunin keringatnya jadi nggak boleh terlalu dikeluarin lagi. Ya udah nanti keringatnya jadi diturunkan produksinya karena ya sudah mengeluarkan keringat sudah turun lagi panasnya. Misalkan yang tadi 40 jadi kembali lagi ke 37 itu yang namanya negative feedback return to set point. Tapi kalau positive feedback itu beda gitu. Jadi kalau uh, positive feedback kan berarti dia itu prosesnya apa ya bahasanya kalau dilihat dari gambar ini kan dia kan terus menerus menambah gitu kan. Jadi bisa dibilang si positive feedback ya positive feedback ini berarti kan proses that move its level further ya. Jadi level further from set point. Jadi nanti kalau di gambar grafiknya tuh nggak kayak gini, tapi nanti dia jadinya ya udah terlalu tinggi terus tinggi ataupun menjauhi yang namanya si set pointnya. Contohnya gimana? Nih, contohnya di seperti ini. Oke, jadi balik lagi kalau misalkan positive feedback ini bukan berarti buruk ya, tapi di beberapa kondisi positive feedback ini diperlukan. Contohnya di sini adalah childbirth ya, ada yang namanya childbirth proses melahirkan di situ. Jadi kan kalau misalkan si baby ini lama kelamaan ya dia nanti akan membesar gitu kan, bertumbuh lah, bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran. Nah, makanya semakin besar apa ruang di rahimnya kan semakin sempit, perut ibunya jadi membesar gitu kan. Nah, lama kelamaan di sini nih head of baby pushes against cervix. Yang mana berarti kan itu stimulusnya kan. Di sini ini adalah stimulusnya dan akan dikirim nih ke yang namanya sensory cell diterima sama reseptor kemudian akan diantarkan ke control center gitu kan nerve impulses from cervix transmitted to brain gitu berarti ini ke control centernya gitu kan. Nah, diantar. Kemudian brain stimulates pituitary gland to secrete oxytocin. Jadi ada suatu hormon yang namanya si oxytocin, yang mana si oxytocin ini untuk yang namanya uterus contraction untuk ya udah neken sih yang namanya uterusnya itu kontraksi gitu kan. Makanya di sini oxytocin carried in bloodstream. Jadi yang namanya hormon itu dia mengalir lewat yang namanya pembuluh darah dan akan jalan ke uterus. Ini kan tadi di bagian otak nih di pituitary gland gitu. Ya, kemudian ngalir ke darah sampai lagi ke uterus. Kemudian makin banyak kan oksitosinnya berikatan sama yang namanya reseptor tuh di uterus. Ya udah si oksitosin stimulate uterine contractions and push baby toward cervix. Jadi ya udah di sini ditekan lagi bayinya tuh keluar gitu kan nih di sini nih pushes baby towards cervix makin keluar kan ke sini. Nah kemudian direspon lagi makin keluar sama si saraf sama reseptornya direspon lagi terlalu sakit nih gitu dikirim lagi lah ke otak. Nah otak responnya oke, saya tambahkan yang namanya si oksitosinnya lagi yang mana oksitosin ini terus menerus menekan yang namanya si bayi supaya keluar jadi semakin tinggi makin jauh dia dari set point. Nah ketika bayinya itu udah keluar berarti kan udah nggak ada rangsangan lagi ya udah dia akan turun kembali di situ. Jadi ya udah nggak ada rangsangan lagi, oksitosinnya berhenti, ya udah uterusnya tidak mengalami kontraksi kembali karena bayinya udah keluar gitu ya. Jadi selain childbirth di sini nanti ada fruit ripening ya pematangan buah itu kan karena yang namanya gas etilen ya gitu gas etilen yang dibungkus kan nggak mungkin juga buah itu akan balik lagi ke eh, mentah lagi kan gitu. Atau di situ ada nanti proses inhalation inhe ya inhalation yes inhalation of carbon dioxide. Jadi kan kalau misalkan kita frekuensi nafasnya cepat gitu, habis lari, habis olahraga kan cepat tuh. Itu kan mengindikasikan tubuh kita butuh banyak oksigen. Tapi kalau misalkan kita menghirup di sekitar tubuh kita tuh lebih banyak CO2, nah nanti di situ akan proses lagi mencari oksigen dengan ya udah ditambah lagi proses frekuensi pernafasannya jadi makin cepat. Jadi ya udah positive feedback sampai nanti mendapatkan oksigen. Dimana kalau dilihat dari proses-proses tersebut ya itu kan baik untuk tubuh kan supaya tubuh itu terhindar dari bahaya. Begitupun juga dengan negative feedback.
Ya, jadi punya tujuannya masing-masing, tergantung faktornya itu apa gitu ya. Nah, ini contoh dari si perbedaan positif dan negatif feedback ya. Jadi kalau dilihat, kalau positif feedback kan berarti amplified response, apa ya, memperkuat sinyalnya. Tapi kalau negatif feedback itu berarti counteract gitu. Jadi kalau dia tinggi dibalikin lagi ke rendah, kalau rendah dibalikin lagi ke tinggi. Makanya si negative feedback itu to maintain homeostasis, sedangkan kalau positive feedback itu break down the homeostasis. Yang tadi saya bilang kalau positive feedback itu kan in specific conditions, tapi kalau yang negative feedback itu common, ya, common in our body gitu. Ini contoh-contohnya ya, yang mana nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang mana sih homeostatic control ini itu dibantu sama yang namanya coordination system. Sebenarnya ini nanti akan spesifik dibahas di control coordination, cuman di sini pengantarnya dulu. Ada nervous systems, disebutnya neurons, ya, structural and functional unitnya, yang mana di situ dihantarkannya adalah menggunakan listrik atau electrical impulses. Sedangkan kalau yang endocrine systems itu lewat darah, lewat blood, itu yang diantar itu adalah chemical messengers atau hormones, atau nanti ada yang namanya apa, jenis-jenis deh, jenis-jenis hormon yang nanti akan dibahas. Ada nervous, sekali lagi ada nervous systems transmit electrical impulses, and endocrine systems transmit chemical messengers such as hormones gitu. Nah, ini ada excretions. Kalau excretion itu berarti removal unwanted products, maybe poison or toxics. Jadi harus dikeluarkan di dalam dari dalam tubuh keluar tubuh. Beda sama yang namanya secretions. Jadi kalau secretion itu dia masih kalau secretions ini still useful. Masih digunakan lagi untuk yang namanya tubuh. Ya, misalkan kayak contoh tadi ada hormones, kan dikeluarkan dari sel kan, ada enzymes, ya dalam mulut kita kan ada enzim tuh, itu masih digunakan lagi untuk tubuh. Itu dan nggak toxic gitu. Nah, kalau excretion ya udah dia toxic, poison ya dia harus dikeluarkan. Contohnya di sini urea, karbon dioksida kan kalau terlalu berlebih juga nggak terlalu bagus kan. Udah dibahas di chapter gas exchange. Kemudian ada creatinine, ada uric acid gitu. Oke, next. Sekarang kita akan ngebahas yang namanya osmoregulation. Dilihat dari namanya, osmoregulation. Berarti kan osmotic pressure, ada regulate. Berarti regulate osmotic pressure, regulate water potential. Jadi ya udah, simpelnya ya dia ngatur cairan dalam tubuh gitu kan si osmoregulasi ini. Nah, yang mana eh ada beberapa yang berkaitan. Contohnya di sini kan sebelumnya kan kita ngebahas ekspresi urea harus dikeluarkan kan gitu. Dimana kan si urea ini dari protein. Makanya di sini ada proses nih. Komponen protein itu kan si susunan monomernya itu adalah si amino acid kan. Itu. Jadi ada proses yang namanya deaminations, ada urea cycle, ornithine cycle lah. Nanti kalau kalian belajar di kuliah itu ada yang namanya amino acid. Di sini kan ada carboxylic acid, ada amine groups, ada R groups gitu kan, ada hydrogen in general structure of amino acid. Nah, dia dikeluarkan amoniaknya, amine amine groupsnya dan tambah H-nya dari proses seperti ini ya. Nah, itu prosesnya namanya deamination. Berarti kan remove ammonia from amino acid. Nah, amonia nanti akan bergabung sama yang namanya carbon dioxide yang ada dalam tubuh hasil dari proses respirasi, itu jadi yang namanya urea dengan yang namanya air. Nah, urea ini dia harus dikeluarkan lewat proses yang udah kita bahas kemarin, itu adalah excretion ya. Jadi itu ada deamination sebelumnya. Nah, ini ada kidney structure. Jadi ada kidney structure, ya mungkin beberapa udah dibahas di SMP gitu ya. Jadi di sini ada vena cava udah kita bahas juga di transport in mammals, ada aorta gitu kan. Berarti kan kalau si aorta ini kan ngebawa yang namanya oxygenated blood gitu kan. Sedangkan kalau yang vena cava berarti bawa yang namanya deoxygenated blood gitu ya. Tinggal dihubungkan aja, diingat-ingat lagi ya. Kalau aorta berarti kan carries oxygenated blood from heart to uh, kidney atau ya seluruh tubuh gitu kan. Sedangkan kalau yang vena cava berarti carries deoxygenated blood from organs and come back to the heart misalkan gitu. Nah, kalau
ginjal, karena kita lagi ngebahas ginjal nanti, ginjal itu lebih dikenal dengan yang namanya renal. Jadi kalau renal artery, berarti kan si renal artery itu branch of aortanya kan, gitu. Berarti kan dia bawa oxygenated blood, ya kan, carries oxygenated blood, ya kan, from aorta, ya, aorta to kidney, itu. Ya, kalau renal vein berarti ya sebaliknya aja, berarti kan bawa deoxygenated blood dari mana? Dari yang namanya kidney ke yang namanya vena cava. Kan balik lagi ke jantung. Nah, sedangkan ginjal fungsinya untuk apa? Ginjal kan fungsi utamanya itu sebagai filter darah kan, filtering blood. Gitu. Jadi ya cuci darah kan kalian mungkin tahu. Nah, itu harus dicuci darahnya karena dia berisi zat-zat sisa kan, yang mana nanti kalau berlebih dalam tubuh ya dia pasti akan dibuang gitu loh. Ya, yang toksik terutama ya. Kemudian di sini ada yang namanya ureter. Ya di sini ada yang namanya ureter. Kalau dilihat kan ureternya berarti yang panjang nih dari sini ke sini gitu. Ya jadi si ureter ini carries urine from kidney to bladder gitu. Jadi dia carries urine from kidney to bladder. Nah, si bladder ini bladder juga eh, penyebutannya kalau di biologi itu ada yang namanya vesika urinaria. Vesika urinaria ini sebagai apa? Sebagai urine reservoir. Reservoir. Penampungan urin sementara di situ. Ya, sedangkan kalau misalkan si uretra, berarti kan dia ada di ujungnya ya, kayak tabung gitu. Jadi ini seperti tabung, ya, apa ya? Tube that carries urine out out of the body out of the body gitu. Jadi uretra pada laki-laki dan perempuan pun juga panjangnya berbeda gitu. Nah, balik lagi ke posisi ginjal, bahwa posisi ginjal kanan kalau misalnya ke detailnya itu lebih sedikit lebih rendah ya dibandingkan yang sebelah kiri gitu. Ya, sebelah sebelah kanan misalkan ini, nah ini pointernya. Nah, berarti misalkan ini yang sebelah kanan, ya misalkan ini yang sebelah kiri. Nah, ini dia akan lebih rendah sedikit, ini akan lebih tinggi sedikit. Gitu ya. Jadi kalau bahasa kedokterannya nanti letaknya di T12 sampai L3. T ini dia torasik ya. Torasik. Kan kalau sumsum tulang belakang itu kalau kalian mungkin udah belajar sistem rangka atau kan torasik itu kan bagian apa namanya tulang punggung kan ada tulang luhur habis tulang leher sorry maaf tulang leher habis itu tulang punggung. Nah, tulang leher itu kan serviks, kalau tulang punggung itu torasik. Jadi ada di posisi T12, L itu adalah lumbar. Lumbar itu di bagian tulang pinggang gitu ya. Nah, ini additional aja ya. Oke, itu ada kidney structure. Nah, next di sini tadi kan letak posisi ginjalnya lah kurang lebih. Nah, di sini ada kidney structure lebih detailnya di situ ya. Jadi ada enclosed by tough capsule yang paling luar yang namanya capsule, kemudian made up of thousand tubules we call nephrons. Jadi si siapa nephrons ini tuh uh, bisa kita sebut sebagai structural and functional functional units which make up the kidney ya, the kidney. Jadi ya udah itu tersusun dari yang namanya nefron ya, yang mana nanti nefron akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, si ginjal ini dia punya tiga daerah ya, ada yang namanya si cortex, medula, sama pelvis atau renal pelvis. Jadi ini yang dari sini ke sini nih, nah ini ada yang disebutnya cortex yang ada titik-titiknya. Sedangkan dari sini ke sini itu adalah si medula, dan dari sini ke sini ya itu adalah si pelvis.
Nah, ini kan si ureternya ya, di sini si ureternya. Gitu. Itu struktur dari si eh, ginjal. Nah, baru kita bahas nih di sini. Tadi kan si nefron udah kita bahas ya, struktur komponen struktural dan fungsional. Jadi struktur mendukung yang namanya fungsi. Jadi kalau dilihat mana nefron, ini nefron. Nanti di sini juga ada nefron, di sini juga ada nefron. Banyak nefronnya. Ya, ini pun juga baru satu lapis ya. Jadi kalau saya belah lagi, saya buka lagi ginjalnya tersebut ya masih banyak nefron-nefronnya. Nah, ini kalau yang struktur B itu nefron yang apa ya bahasanya ya, yang dibuat animasinya supaya kalian tuh paham gitu. Nah, ini si komponennya terdiri dari nefron. Ya, ini yang warna merah. Ini warna merah ini tuh adalah si blood vessels-nya. Sedangkan yang warna kuning ini nanti kita sebut sebagai renal tubulus. Jadi renal tubulus ini ya udah dia adanya urin ya. Kalau normalnya nggak ada darah. Kalau darah ya adanya di blood vessels di sini nih. Mana sih pointernya? Oh, nih. Ya, ini nah, di sini adanya di darah adanya di blood vessels gitu. Sedangkan renal tubulus itu adanya urin. Gitu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Contoh, ini nanti ada yang proses filtrasi, yang mana kita kenal sebagai yang namanya si glomerulus di situ. Jadi kalau dilihat si glomerulus, kadang kalau di course book itu disebutnya sebagai tangle of capillaries. Ya, tangle of capillaries. Tangle berarti dia kusut gitu kan, apa sih bahasanya kayak ngebentuk suatu gumpalan gitu kan, gumpalan dari kapiler. Yang mana kita tahu si kapiler itu kan dia punya yang namanya gaps, punya yang namanya em, apa pores di situ ya. Itu kapiler. Diingat-ingat lagi ciri-ciri di transport in mammals gitu. Nah, kemudian eh singkatnya nih kalian tahu dulu deh, dia nanti akan masuk ke sini kan. Apanya yang masuk? Hasil saringannya, tapi darah nggak ikut ya. Nanti akan masuk ke yang namanya si Bowman's capsule. Jadi kalau dilihat si Bowman's capsule ini, ya ada satu sorry, Bowman's capsule, berarti kan dia suatu struktur yang menyelungkupi si glomerulusnya kan, gitu. Dia bentuknya di course book tuh sering nyebutnya cup shape, ya, cup shape that surround glomerulus, that surround glomerulus lulus gitu. Nah, kemudian nanti dia akan jalan kan ke sini nih, akan jalan ke sini. Ada yang namanya proximal convoluted tubulus. Saya singkatnya PCT aja. Ya, jadi si PCT ini berarti ya dia carries urine ya from Bowman's capsule to loop of Henle gitu. Jadi dari yang namanya Bowman's ya, dari yang namanya Bowman's ke yang namanya loop of Henle. Nah, ini ada lagi namanya loop of Henle. Ya, karena orangnya nemuin namanya Henle ya. Jadi si loop of Henle ini berarti kan carries urine from PCT to DCT. Ya, dari PCT proximal itu artinya dekat-dekat dengan si glomerulus, dekat dengan Bowman's capsule ya. Proximal. Dari PCT ke distal, distal itu jauh distance ya. Distal convoluted tubulus yang mana nanti ada yang namanya descendant ya, ada yang namanya descendant dan ada yang namanya ascendant ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun, itu loop of Henle ya. Kemudian ada si DCT, ya udah berarti DCT itu kan berarti kayak urine from loop of Henle to collecting ducts gitu. Jadi lewat yang namanya loop of Henle to collecting duct gitu. Sedangkan ya kalau si collecting duct berarti kan dia carries urine from DCT ya kan to renal pelvis gitu. Yang mana nanti ujung-ujungnya ya akan keluar ke uretra, ke bladder, ke uretra. Ya, sorry, ke ureter, ke bladder baru ke uretra. Gitu ya. Jadi kalau dilihat nih saya potong, berarti kan ada garis pembatasnya ya di situ nih. Garis pembatas ini, kalau yang atas berarti bagian korteks, yang bawah berarti bagian medula. Berarti kalau ditanya loop of Henle di mana? Oh, ada di medula. Glomerulus ada di mana? Oh, ada di korteks.
Ya, sesuai dari gambar nefron menyusun si ginjalnya. Nah, ini kidney structure, ternyata si nefron itu dikelilingi oleh beberapa yang namanya blood vessels gitu. Jadi kalau ini tambahan, jadi kalau yang tadi kita ngebahas blood vessels itu ternyata ada yang masuk nih from renal artery, nanti dia akan keluar nih ya nanti ke renal vein. Jadi kalau yang masuk itu yang disebut sebagai afferent arteriole, sedangkan yang keluar tuh efferent arteriole. Ingat aja efferent itu berarti depannya exit keluar. Nah, yang mana si ada struktur yang mendukung supaya nanti dia terjadi aliran seperti gambar di sebelah kanan. Jadi kalau yang si afferent ini dia wider lumen dan efferent arteriole. Supaya apa? Supaya nanti dia ada yang namanya pressure-nya. Ada yang namanya tekanan yang nanti akan berhubungan dengan cairan itu supaya dikeluarkan ke Bowman's capsule. Yang nanti akan kita bahas di next slide lah ya. Gitu. Nah, ini ada kidney structure. Kalau dilihat lebih detailnya, ini kalau bagian saya balik lagi nih di sini saya potong seperti ini. Nah, set itu ya. Saya proses, saya potong yang namanya sebagai cross section. Nah, ini gambar asli itu seperti ini. Jadi kalau ditanya bagian ini tuh yang X ini apa? Bagian X ini kan berarti yang rongganya yang menyelungkupi bagian yang ada di dalamnya. Tadi siapa yang menyelungkupi? Oh, ini namanya si Bowman's capsule. Berarti ininya siapa? Oh, ini berarti si glomerulus. Misalkan diminta set the evidence why you call this structure is glomerulus. Oh, berarti dilihat di sini ada merah-merahnya siapa itu? Oh, RBC-nya, red blood cell-nya. Gitu. Ya, ini yang bulat-bulat apa? Nah, yang bulat-bulat ini ada si renal tubulusnya ataupun si kapilernya di sini. Ya kan ada kapiler, ada renal tubulusnya. Ya, ini juga sama strukturnya, cuman di sini menekankan eh, utamanya sih ke proksimal ya, karena proksimal di situ dia beda dengan yang namanya distal. Dari mana? Kalau si proksimal itu ini PCT ya, ini PCT sel, itu dia punya namanya mikrofili itu di ujung-ujungnya. Jadi kalau digambar tadi seperti ini, ada mikrofilinya. Beda dengan yang namanya si distal. Ya udah distal ya biasa aja, nggak ada mikrofilinya, nggak ada untuk memperluas luas permukaannya. Ingat aja kalau di biologi itu kalau dia berkelok-kelok, beliuk-liuk itu untuk memperbesar yang namanya luas permukaan seperti itu. Ya, jadi si proksimal ini kan kalau di struktur aslinya itu terlihat eh, dia ada berbayangnya kan di sini karena itu adalah si mikrofilinya dan dia lumennya lebih irregular ya gitu. Sedangkan kalau si distal itu dia nggak ada mikrofilinya, dia lebih reguler. Dan inti selnya kalau dilihat kan dia besar-besar nih, gitu. Tapi kalau si PCT itu dia lebih kecil-kecil inti selnya, tapi selnya besar-besar, gitu ya. Nah, lanjut. Ini ada mechanisms of excretion in the kidney. Jadi nanti ada dikenal dengan yang namanya ultrafiltration sama yang namanya selective reabsorption. Jadi kalau si ultrafiltration itu apa? Ultrafiltration namanya aja ultra, kemudian filtration, berarti kan berhubungan dengan filtrasinya kan, filtering or separating, ya kan, separating small molecule, ya small molecule from large molecule. Ya, itu ultrafiltration. Kemudian kalau dilihat dari ini ya, sorry, ini terjadi di mana? Terjadi di glomerulus ke kapsula Bowman ke Bowman's capsule. Sedangkan kalau selective reabsorption ya namanya aja selective reabsorb berarti reabsorb ya reabsorb useful ya useful molecule ya in nefron. Nah, lebih tepatnya dia di mana nefronnya? Di bagian PCT sampai yang namanya collecting duct atau ductus collectivus. Nah, ini ada prosesnya di sini, mechanism of excretion in the kidney. Ini kan berarti yang masuk si afferent, yang keluar berarti efferent. Itu kan lebih besar ya diameternya, sedangkan ini lebih kecil. Ini red blood cell nggak bakal keluar karena dia terlalu besar ukuran red blood cell-nya. Ya, jadi nanti kalau dilihat ini kan RBC nih, berarti ini RBC.
Nah, ini nih. Nah, ini yang kalau yang ada gapsnya, ini ada gapsnya kan. Nah, oh ini siapa ada gapsnya? Oh ini adalah si kapiler. Jadi kalau dilihat ini adalah si capillaries di situ. Sedangkan di bagian sini ada barrier lagi yang dikenal nanti namanya basement membrane ya. Ada basement membrane. Sedangkan yang seperti ini nih ya yang ada kaki-kakinya itu yang disebut sebagai podocyte gitu ya. Nah, nanti keluar tuh. Gimana proses keluarnya akan dibahas nanti. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ya di mekanisme ultrafiltration. Jadi kan kalau tadi si ultrafiltration itu kan filtering uh, blood small molecule from large molecule itu at glomerulus ya kan. Jadi ada beberapa bagian yang teradaptasi di sana gitu. Jadi the blood in glomerular capillaries is separated from the lumens of Bowman's capsule by the first one is endothelium of capillaries because endothelium of capillaries have caps, have pores gitu kan. Jadi nanti kalau detailnya ada yang disebut sebagai fenestrate capillaries di situ ya. Jadi dia berlubang-lubang. Kemudian ada yang namanya si basement membrane. Jadi kalau misalkan si endothelium of capillaries kan dia punya yang namanya caps. Berarti kan to allow some substance to allow small molecule deh ya, small uh, molecule can passing through, bisa lewat dia. Itu endothelium of capillaries. Nah, terus yang kedua ada yang namanya basement membrane. Jadi setelah lolos dari endothelium atau si kapiler ini, namanya endothelium ya. Dia akan melewati yang namanya basement membrane. Membrane, sel membrane, dia punya yang namanya si fosfolipid. Makanya nanti dia di sini disebut sebagai main barrier-nya. Main barrier, main filternya di situ. Ya, kenapa? Karena dia punya yang namanya si fosfolipid. Ya kan, dimana kan si fosfolipid diingat-ingat lagi, oh iya dia nggak bisa dilewatin sama yang namanya ion. Nah, nggak bisa dilewatin sama yang namanya eh apa molekul yang bermuatan kan atau si ion itu. Jadi ya dia harus lewat yang namanya si protein channel di situ. Harus ada protein channel, ada atau protein carrier gitu. Atau co-transporter dan lain-lain atau Na plus K plus PAM. Ya, jadi dia mau nggak mau harus lewat si protein tersebut gitu. Makanya disebut sebagai main barrier gitu. Ya, main selective barrier ya. Jadi di situ si basement membrane. Nah, sedangkan ada yang namanya si epithelial cells of Bowman's capsule. Disebutnya tadi yaitu adalah podocyte, podo kaki karena tadi dia bentuknya kayak kaki-kaki, kayak jari, makanya kalau di coursebook disering disebutnya sebagai finger like projection. Jadi dia seperti tangan yang menyelubungi si siapa bagian dari si glomerulusnya gitu kan gitu. Jadi untuk membentuk apa nanti di situ untuk membentuk to make filtration slit atau filtration pores nih. Jadi ini filtration slitnya di sini nih. Ya, ini jadi filtration slit di situ. Untuk apa? Ya udah untuk supaya si molekulnya itu ya to allow small molecule ya kan supaya dia lewat gitu can passing through ya. Akan kemana dia? Ya udah akan ke yang namanya si Bowman's ya capsule dari si glomerulus sebelumnya. Makanya dia kenapa disebutnya ultrafiltration ya dia karena harus melewati tiga barrier tersebut, endothelium, basement membrane sama si epithelial cell gitu ya. Nah, ini ada si gambarnya. Gambarnya ini kan berarti kalau yang masuk berarti aferen, keluar berarti di eferen. Kalau diperbesar, oh ini yang warna merah itu endoteliumnya. Kenapa? Oh, karena dia punya namanya gaps. Oh, ini yang hijau-hijau, oh berarti basement membrannya. Oh, ini yang menyelubungi si basement membran sama si kapilernya. Ya, ada pemanjangannya kayak jari, kayak kaki. Nah, itu disebutnya podocyte.
Nah, ini kalau lewat yang namanya scanning electron microscope, ini yang warna hijau-hijaunya itu tuh adalah si podocyte-nya. Jadi kayak kayak ya tangan menyelungkupi suatu bola gitu kan. Nah, yang si ungu-ungunya itu si basement membrane, di dalamnya ada endoteliumnya. Ini kalau gambar animasinya, nah ini kalau si transmission electron microscope-nya. Ini ada RBC-nya, ini ada gaps-nya nih. Oh, di sini gaps-nya ada. Oh, berarti si endothelium of capillary. Nah, ini ada basement membrane-nya. Oh, ini ada si podocyte-nya. Ini ada pedicle. Pedicle tuh podos sama penjulurannya. Nah, ini ada si filtration slit-nya di situ. Ya, ini filtration slits. Itu makanya disebutnya sebagai ultra ultrafiltration. Nah, mekanisme ultrafiltration ini sebenarnya udah dijelasin tadi. Kalau ditanya eh, teradaptasi apa strukturnya si Bowman's capsule sama si glomerulus itu, ya karena satu tadi si endotheliumnya kan, many large gaps in endothelium and filtration slit in podocytes gitu kan, to allow small molecule can passing through to the Bowman's capsule gitu. Itu yang kedua, kan udah kita bahas sebelumnya. Jadi lumen diameter of afferent arteriole wider than afferent arteriole. Supaya apa? Supaya di sini kan ngebuat yang namanya higher blood pressure. Untuk apa? Ya udah untuk ngedorong kan, to push out fluid, ya kan, from ya glomerulus to Bowman's capsule, ya. Jadi supaya dia menekan keluar gitu loh, karena ada yang namanya tekanannya. Jadi kan di sini kan tekanannya tinggi, ya kan? Tekanannya tinggi, di sini tekanannya eh, lebih kecil lah istilahnya. Dia akan keluar di situ, ya. Jadi bayangkan aja ada suatu pipa bolong-bolong kan airnya dia pasti akan keluar. Tapi si red blood cell enggak ya, karena si RBC-nya itu ukurannya 68 sampai 72 kilodalton. Itu nggak bakal bisa kalau karena terlalu besar di situ, ya. Nah, kemudian nanti yang nomor tiga ada yang namanya si basement membrane yang udah dibahas tadi as filter. Nah, yang mana kalau udah keluar berarti di sini di posisi X. Nah, X ini nanti cairannya di situ disebutnya sebagai yang namanya glomerular filtrate, ya. Glomerular filtrate atau filtrat glomerulus. Jadi si glomerular filtrate ini berarti kan nggak ada RBC-nya dong, ya, no RBC, no white blood cell, ya kan, no platelet, ya itu nggak bakal ada gitu loh, karena kan ya urin urin kita normal, ya berarti nggak ada darahnya kan, gitu. Tapi dia masih mengandung yang namanya glucose, ya, amino acid, ya ini kalau di Bowman's capsule sampai PCT ya, amino acids, kemudian some ions like sodium, ya, potassium ions, klorin, ya, apalagi misalkan vitamin dan lain-lain. Jadi itu si glomerular filtrate, ya, yang ada di PCT atau si Bowman's capsule itu masih ada amino acidnya dan glukosnya. Tapi kalau udah setelah PCT, nah itu udah nggak ada kalau normal, ya. Nah, next kita akan bahas yang namanya si selective reabsorption. Jadi kalau dilihat namanya selective reabsorption, berarti kan reabsorb useful molecule, useful substance in filtrate, in glomerular filtrate, back into blood, balik lagi ke darah. Contohnya ada glucose, amino acid, vitamins, ya, ion, sama air. Terjadi di mana? PCT sampai si collecting ducts di situ. Ya, jadi itu selective reabsorption. Nah, mekanisme detailnya gimana? Jadi kita bahas pelan-pelan di sini. Jadi ini kan udah dibahas. Nah, dia made up by single cuboidal epithelium. Jadi kubus, bentuknya selapis ya. Ini gambarnya animasi sebelah kanan. Ya, hasilnya gimana? Jadi nggak ada glukosa dan amino acid. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi yang ini kan afferent arteriol ya. Ini afferent arteriol. Ini berarti si efferent kan udah keluar. Yang mana si molekul kecil pasti akan tembus di situ. Jadi di sini udah ada glukos, udah ada amino acid. Makanya nanti di sini di efferent arteriol
itu glukosa sama amino acidnya kan jadi rendah kan, karena ya udah masuk ke renal tubulus di situ. Nah, ini eh bagian bagian yang ini nih yang dikotakin kecil, itu kan ada blood vesselsnya sebelah kiri, di sini kan berarti renal tubulus sebelah kanan. Nah, jadi yang di sini yang di tengah-tengah ini ada yang namanya PCT selnya, ya. Ini ada PCT lumennya. Ya, ini adalah si blood vessels-nya atau si kapilernya, makanya ada sel darah merah. Nah, ini proses yang terjadi di sini. Ya, jadi proses yang pertama, ya kalian bisa baca sih sebenarnya di situ. Nanti akan saya rangkum. Jadi Na plus NK plus pump in the basal membrane of proximal convoluted tubulus use ATP, ya kan? Untuk apa? Untuk memompa si Na plusnya itu keluar. Kenapa? Karena yang di sini Na plusnya ini saya pakai angka deh, misalkan ini misalkan 40 ya. Ini misalkan ini 50, ini misalkan di sini 60. Berarti kan kalau dari 40 ke 60, kan kita lagi ngebahas homeostasis ya. Yang mana setiap di dalam sel, di luar sel itu kondisinya ada set pointnya, ada ideal value-nya. Makanya di sini supaya kalian lebih paham, saya pakai angka, walaupun di sini angkanya nggak real ya, gitu. Jadi si 40 ke 60 kan berarti dari rendah ke tinggi, makanya dia menggunakan active transport. Di situ Na plusnya. Jadi Na plus coupled pumps ya use ATP from mitochondria ya kan to pump Na plus from PCT cell to blood vessels. Jadi gimana di PCT cells-nya? Jadi si PCT cells-nya Na plusnya jadi akan lebih rendah dong ya, gitu ya. PCT NA+ akan lebih rendah, makanya yang di sebelah kanan nih jadi dari si PCT lumennya ada 50, ya udah untuk mengisi kembali dari 50 ke 40, makanya di situ dia lewat passive transport di situ ya, masuk ke dalam yang namanya si PCT cell. Ya ini berpindah lah bahasanya yang nomor 2 ya, dari sini ke sini gitu kan. Nah, yang nomor 3 makanya si microfilly yang udah kita bahas tadi, si microfilly ya increase surface area helping uptake of solute ya. Na plus move passively into the cell down its concentration gradient. It move in using protein co-transporter. Jadi si Na plus ini sebenarnya di bagian sel membran tuh banyak ya jenis proteinnya. Jadi ada cotransporter, ada facilitated diffusion. Jadi karena si Na plus-nya itu di sini lebih tinggi, di dalam PCT cell itu lebih rendah, makanya dia move passively ya. Jadi makanya dia turun. Nah, ada juga yang namanya cotransporter. Kalau cotransporter itu kan dia masuknya itu harus barengan ya, kayak gini. Jadi misalkan di sini ada Na plus, nah di sini ada glucose. Nah, ini disebutnya cotransporter atau amino acid di sini ya, atau amino acid. Jadi makanya disebutnya co-transporter molecules which bring in glucose and amino acid at the same time gitu. Jadi dia masuk tuh ke dalam si PCT cell. Nah, jadi glucose sama amino acidnya di sini tinggi dong. Nah, akan dimasukkan ke sini. Kenapa si blood vessel rendah? Karena kan dia udah masuk ke dalam sini. Makanya di efferent arteriolnya glukosnya rendah. Jadi dia ditransportasi lewat yang namanya facilitated diffusion gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan kalau saya buat apa namanya, saya tambahin deh slide supaya rangkumannya. Jadi eh, prosesnya kan berarti si Na plus nih proses yang pertama ya. Na plus ya berarti move ya, move actively from ya PCT cell to blood vessels. Lewat proses apa? Lewat yang namanya Na plus and K plus pumps di situ ya. Nah, kemudian ini kita ngebicaranya Na plus aja ya. Sebenarnya tuh ion-ion yang lain pun banyak. Dan sekali lagi di sekeliling sel, setiap sel itu jenis proteinnya tuh banyak. Jadi kita hanya membatasi udah ngebahas Na plus aja di situ, glucose sama amino acid ya. Nah, kemudian yang kedua, karena si Na plus di PCT cells-nya turun, berarti kan Na plus ya kan in PCT cell decrease kan, ya kan. Na plus concentration di sini in PCT cell decrease. Ya udah, berarti di situ eh,
Sebenarnya kalau misalkan kita mau hubungin dengan air, ya bisa aja. Kan di dalam siapa namanya lumen dari PCT sel kan juga mengandung air kan. Kalau ngomongin air bisa aja di situ. Jadi di sini tinggal ditambahin nanti water, ya kan? Ya, water from water from PCT lumen, ya kan? Move from PCT sorry, water from PCT lumen move to, langsung aja deh, move to PCT cell by osmosis gitu. Nah, Na plusnya kan mau diserap lagi tuh, ya kan? Berarti kan si Na plus from PCT lumen, karena dia tadi konsentrasinya tinggi, move, ya kan? Passively, ya kan? Passively to PCT cell by, ya misalkan facilitated diffusion, ya, or, ya kan, co-transporter, ya kan, yang mana di situ dia bring amino acid, ya, amino acid and atau or glucose at the same time, di situ, ya. Nah, ya udah, berarti kan Na plusnya naik lagi dong, ya kan? Na plus in PCT cell, ya kan? Increase di situ. Nah, ya udah, berarti nanti lanjut lagi yang keenam, si glukos sama amino acidnya kan. Berarti si glucose, ya kan, or amino acid in PCT cell move to blood vessels atau si kapiler itu, ya kan, ya, lewat yang namanya by facilitated, ya, diffusion, ya, diffusion gitu. Ya, jadi karena dia dari PCT selnya itu kan tinggi ya konsentrasi glukos amino acidnya, sedangkan di blood vesselsnya karena hasil dari si efferent arteriol tadi glukos amino acidnya lebih rendah, ya udah makanya bisa lewat yang namanya facilitated diffusion. Sebenarnya bisa aja lewat yang namanya co-transporter, ya kan, karena kan tadi saya bilang proteinnya itu banyak, cuman ya kita ngikutin course book aja ya. Jadi kalau yang di awal itu dia menggunakan co-transporter dari PCT lumen ke PCT cell, sedangkan dari PCT cell ke blood vessels dia lewat yang namanya facilitated diffusion. Gitu ya. Jadi itu prosesnya. Nah, sebenarnya air pun juga nanti akan masuk lagi kan, ya kan? Dia ngikutin aja. Jadi water move from PCT cell to blood vessels by osmosis. Karena kan Na plusnya juga ikut ke bagian blood vesselsnya gitu. Nah, itu tambahan. Nanti bisa kalian cari-cari lagi ya. Nah, ini adaptasinya gimana sih selective reabsorption? Jadi dilihat, oh ternyata ada beberapa adaptasi di situ. Misalkan dia punya namanya microvilli to increase surface area. Nah, increase surface area untuk apa? Berarti kan to make ya more protein, ya, transport gitu kan. Jadi carrier proteinnya semakin banyak, Na plus K plus PAM-nya semakin banyak, co-transporternya semakin banyak gitu. Atau ada yang namanya di PCT cell itu many mitochondria. Untuk apa? To produce ATP. Kenapa? Karena kan tadi di sini untuk menggunakan atau memompa Na plusnya itu dipompa gitu kan. Yang mana ini kan termasuk yang namanya active transport, itu butuh yang namanya energi, makanya banyak mitokondrianya. Atau nanti ada yang namanya infolding basal membrane, beda loh ya sama si microvilli. Jadi kalau dilihat lagi sebelah sini, nah ini kan si microvilli nih, ini si microvilli, ini adalah si microvilli. Nah, basal membrane yang mana? Ini adalah si infolding
basal membrane. Jadi dia bentuknya ya liuk-liuk lagi. Tujuannya satu, supaya dia makin luas dan makin banyak proteinnya. Supaya nanti zat yang ditransportasinya pun dan reabsorpsinya pun juga semakin banyak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya tight junction. Jadi setiap sel PCT itu dihubungkan sama yang namanya tight junction nanti di sini. Jadi ibaratkan ya supaya dia rapat untuk apa? To prevent fluid pass through the between cell. Jadi nanti nggak ada sel apa molekul-molekul yang sekiranya tidak dimungkinkan untuk berpindah dan diserap kembali ke blood vessels. Kan bisa jadi toxic dan lain-lain itu poison dan lain-lain itu bisa masuk ke dalam blood vessels. Jadi butuh yang namanya si tight junction. Ya, itu di PCT. Nah, next ada yang namanya di loop of Henle. Jadi loop of Henle itu ada di mana? Ada di medula. Fungsi sebagai water reabsorption. Jadi glukos sama amino acid umumnya kalau normal dan tidak terlalu berlebih, nggak ekses glukos atau amino acidnya, itu akan diserap habis-habisan di PCT. Nah, di bagian yang kedua ini, di bagian loop of Henle ada dua bagian, ada descending limb sama ascending limb. Nah, yang mana si ini yang descending turun, ada yang ascending. Ascending pun sebenarnya nanti dibagi jadi dua, ada yang thick ascending sama yang thin ascending di sini. Ini beda sebenarnya ya. Udah cuman di sini kalian cukup tahu yang descending sama yang ascending. Yang mana kalau yang descending itu permeable to ions, ya, permeable to water juga, ya. Jadi sorry, uh, saya ulangi ya. Jadi sebenarnya dia less permeable ya, less permeable to ions gitu. Makanya di sini dia nggak jelasin yang namanya si Na plusnya kan di bagian yang descending limb gitu. Less permeable itu kan bukan berarti apa ya, nggak bisa dilewatin kan, tapi lebih cenderung tidak permeable gitu. Nah, sedangkan kalau yang ascending limb yang naik, dia permeable terhadap ion dan impermeable terhadap air gitu. Jadi makanya di sini yang pertama, Na plus and chlorine are actively transport out of the ascending limb. Jadi ionnya ini dipompa karena kan mau diserap lagi kan si ion-ion tersebut. Ini kan berarti si tisu fluid di medula kan. Nah, berarti tisu fluid di medula ketambahan solut nih di sini. Solutnya jadi naik. Berarti kan water potentialnya turun dong. Nah, makanya yang kedua nih, this raises the concentration of Na plus and Cl- in tissue fluid. Jadi boleh di kiri atau boleh keluar ke kanan. Jadi konsentrasi solutnya tinggi, water potentialnya turun. Nah, di ascending limb kan nggak, pemindahan air nggak terjadi. Makanya yang nomor tiga nih, in return causes the loss of water from descending limb. Untuk menetralkan, makanya di sini airnya keluar gitu. Makanya balik lagi. Makanya di sini saya naruh angkaan ini tambahan aja nih, nggak ada di course book ya. Ini ada interstitial osmolality di situ. Jadi yang tadinya dia ini kan pakai selalu sama di kiri sama kanan di bagian descending sama yang di tissue fluidnya untuk maintain homeostasis di situ. Makanya dari 300 ke 500 di situ osmolality-nya ya kan. Karena si airnya keluar, makin keluar di situ, makanya si solutnya kan semakin bertambah kan. Itu karena kan makanya tadi dibilang di sini saya bilangnya less permeable to ions di situ. Ya, makanya di sini dari 300 ke 500 makin tinggi nih di sini 1200 karena solutnya tuh tinggi banget di situ ya. Makanya nanti kalau ditanya paling tinggi di mana? Oh, di bagian dasar dari loop of Henle itu banyak sekali si solutnya di situ. Ya, nah baru di ascending limb si solutnya keluar, diserap kembali si ion-ionnya yang perlu gitu kan. Makanya nomor 4, the loss of water concentrates and apples and Cl- in descending limb gitu ya. Ya, ini kalau yang 5, Na plus and Cl- the ions diffuse out of this concentrated solution in the lower part of ascending limb. Dia keluar gitu. Makanya ini di sini kan 1100 dari 700 solut-solutnya udah mulai keluar kan. Makanya berkurang di situ sampai 100. Sedangkan dia harus dipompa di situ. Pompa ke atas ascending. Ya. Nah, itu loop of Henle. Hmm.
Nah, kalau di DCT kurang lebih sama ya, kayak misalkan ini di cortex tapi kalau DCT ya. Jadi similar to loop of Henle, Na plus NCl mean transfer actively into blood, water reabsorb, and secretion of H plus urea from blood. Jadi prosesnya sama kayak yang namanya loop of Henle. Nah, next ada yang namanya collecting duct di situ, dia located at medulla ya. Jadi habis dari si DCT, kemudian tissue fluid have high solute. Jadi kalau misalkan di sini solutnya tinggi, berarti kan untuk menetralkan tersebut kan alhasil water potential rendah kan. Makanya airnya di situ akan keluar. Gitu. Jadi, the tissue in the deeper layers of medulla contains a very concentrated solution. Karena apa ya? Tadi udah pada keluar Na plusnya hasil dari si loop of Henle ini. Ini kan si tissue fluid juga kan di bagian medulla kan. Nah, makanya nanti di sini airnya pada keluar. Makanya disebutnya sebagai water reabsorption. Airnya balik lagi ke sel. As urine passes down the collecting duct, water can pass out of it by osmosis. The reabsorbed water is carried away by the blood in the capillaries. Nah, yang mana nanti dikontrol oleh siapa? Oleh yang namanya hormon ADH, yaitu anti diuretic hormones. Itu yang disebut sebagai negative feedbacknya. Gitu. Nah, ini nanti untuk yang namanya increase ya permeability to water. Jadi ya meningkatkan permeabilitas. Permeabilitas kan berarti supaya bisa dilewatin gitu kan. Permeabilitas. Nah, ini prosesnya. Ini ada flow rates-nya in different parts of nephrons ya. Jadi di sini ada di PCT, loop of Henle, DCT sama collecting duct. Di sini ada flow rate-nya berarti kecepatannya. Jadi lama-kelamaan menurun ya gitu. Karena kan udah jauh dari afferent sama efferent arteriol. Ya simpelnya kalau di transport in mammals kan kayak arteri sama vena gitu kan. Lama-kelamaan makin turun. Sedangkan kalau yang sebelah kanannya ini adalah relative concentration of relative, itu bisa jadikan setiap orang berbeda gitu. Jadi kalau yang di PCT sel ya glukosa sama amino acidnya akan diserap habis-habisan. Tapi urea, K plus, Na plus itu kalau berlebih pun akan dibuang gitu ya. Nah, ini ada control of waternya di situ. Jadi control of waternya kalau dia detect nih sama low water potential in our body detected by osmoreceptor at hypothalamus. Itu sebagai stimulusnya. Stimulusnya berarti kan si water potential nih. Ya, ini adalah si stimulusnya. Itu and send signal to posterior pituitary gland. Nah, jadi si osmoreseptor ini kan letaknya di hipotalamus ya. Hipotalamus itu di sini nih, di bagian dekat otak ya. Kemudian dia akan mengirim sinyal ke yang namanya posterior pituitary gland. Jadi kalau di biologi, di bahasa anatomi itu ada anterior sama posterior. Kalau anterior itu depan, posterior itu belakang. Gitu. Nah, jadi si posterior itu ada yang namanya hormon ADH atau nanti kalau nama lain itu adalah vasopressin sama ya. Ada vasopressin, ada AD atau ADH. Jadi nanti karena ada stimulus dari si osmoreseptor yang ada di hipotalamus, kemudian ngirim sinyal ke posterior pituitary gland untuk dia memproduksi yang namanya ADH. Jadi ADH is released into bloodstream ya. Jadi masuk ke dalam bloodstream menuju kemana? Menuju yang namanya si distal sampai namanya si collecting duct. Untuk apa ADH itu tadi? To increase membrane permeability of collecting duct. Jadi si ADH ini si ADH ini nanti akan membentuk yang namanya aquaporin. Aquaporin ini apa? Aquaporin kan udah sempat kita bahas singgung di sel membrane transport. Ini adalah si water channel protein. Ya, water channel protein gitu. Ya, jadi mekanismenya gimana akan dibahas sekarang. Nah, jadi how antidiuretic hormones affect the kidneys. Jadi yang pertama, karena tadi dia udah dihasilkan tuh ya dari si posterior pituitary gland, kemudian dia masuk ke bloodstream sampai nanti dia menuju ke yang namanya apa? Collecting duct ya kan atau si distal. Nah, dia berikatan nih sama yang namanya si reseptornya. Jadi si ADH ya si ADH-nya ini ADH ini sebagai yang namanya first messenger ya.
pesan yang pertama. Jadi kalau dilihat di collecting duck ini, ada ADH nih, ada pesan nih gitu. Makanya di situ first messenger disebutnya. Jadi ADH binds the receptor in the cell surface membrane of the cells lining in the collecting duct. Jadi dia berikatan di situ. Dan yang kedua, activates a series of enzyme controlled reactions ending with the production of an active phosphorylase enzyme. Jadi nanti di sini ada yang dikenal sebagai enzyme cascade, ya kan? Membentuk enzyme cascade tuh di situ, ya. Cascade. Untuk kebentuk apa? The phosphorylase causes vesicles surrounded by membrane containing water permeable channel atau si aquaporin to move to the cell surface membrane. Singkatnya dia ngebawa si aquaporin itu untuk gabung dengan yang namanya cell membrane. Jadi makin banyak kan si aquaporinnya di situ. Ya kan, nih nomor 4, the vesicle fuse with the cell membrane and water can now move freely. Masuk dia si airnya. Jadi makin banyak pori-porinya, airnya berarti semakin banyak dong basanya yang rembes ke dalam blood vessels gitu. Jadi ini si aquaporinnya, ini molekul-molekul airnya. Nah, jadi sebenarnya pun di sini di dalam proses ADH itu ada proses di seperti ini nih. Nah, ada yang namanya di G protein, ya, ada G protein, ada CAMP. Saya buat rangkumannya deh. Ya, saya buat rangkumannya di sini. Berarti kan yang pertama kan tadi adalah si low water potensial kan, low water potensial. Kemudian dia akan dideteksi oleh siapa? Detect ya kan by osmoreceptor ya kan in hypothalamus ya kan. Kemudian akan dikirim sinyal ya kan, send signal ya kan, signal to posterior pituitary ya, pituitary gland ya kan, untuk menghasilkan apa? Hasilkan ADH gitu kan. ADH ya is release ya to blood stream. Jadi dia ngalir ke pembuluh darah gitu. Sampailah ke yang namanya misalkan ya to DCT sampai yang namanya collecting duct di situ. Nah, kemudian proses yang kelima, si ADH ini berikatan kan. ADH bind to receptor. Nah, ini yang disebut sebagai first messenger-nya. Gitu. Nah, si ADH bind to receptor ya kan. Nah, nanti di sini akan yang namanya activate G protein di situ. Ya, ini kalau dilihat di gambar ini, nah ini kan dia akan menghasilkan mengaktifasi G protein. Jadi ini glukagonnya tinggal diganti dengan si ADH, ada reseptornya. Ini kan komplement strukturnya. Kemudian G protein akan mengaktifkan yang namanya si eh, apa namanya adenyl cyclase gitu loh ya, untuk mengubah ATP menjadi CAMP. Saya tulis di sini ya. Itu activate G protein. Ini kalau buat jawab paper 4 nanti. Kemudian dia activate ya kan adenilat sama ya cyclase ya. Cyclase to make ya kan CAMP, cyclic adenosine monophosphate ya from ATP gitu. Nah, inilah si CAMP yang disebut sebagai second messenger. Yang mana si second messenger yang ada di dalam sel ini akan ngebuat yang namanya enzim ya, ini deh. CAMP ya kan, ngebuat yang namanya enzim cascade gitu. Jadi untuk apa sih enzyme cascade ini? To amplify response gitu. Jadi nanti timbul tuh reaksi-reaksi enzim. Ya, jadi enzim ini karena ada CAMP jadi aktif. Oh, karena enzim ini aktif, enzim yang lain jadi aktif juga. Jadi saling saut-sautan lah bahasanya di situ.
ya. Nah, udah aktif tuh si enzim cascade, makanya di situ ngebentuk yang namanya si vesikelnya kan. Make vesicle with aquaporin sebagai water channel proteinnya. Nah, kemudian aquaporinnya ngapain? Si aquaporin, ya kan, fuse gitu tadi with cell membrane itu. Ya udah, berarti kan makin banyak si aquaporinnya berarti increase ya permeability permeability to water. Sehingga apa? Ya udah, tadi si airnya jadi berpindah kan? Kan water move freely gitu from from misalkan tadi DCT atau si collecting duct to blood vessel sehingga menghasilkan urin yang gimana? Berarti dia akan menghasilkan urin yang sedikit airnya kan kalau lagi aus kan. Produce concentrated urine. Jadi urinnya pekat di situ. Itu kalau low water potensial. Kalau misalkan yang high water potensial, berarti nggak diganti aja di situ. Berarti kan kalau high ya kondisinya lagi banyak minum nih atau banyak minum terus dingin kan pasti akan kencing-kencing terus kan. Tinggal diganti aja tonimnya. Jadi kalau misalkan high water potensial tetap sama detect by osmolar receptor send signal to posterior pituitary gland to inhibit. Jadi nanti di sini ya, poin 4 inhibit ADH di situ. Jadi kan si ADH-nya nggak ada bisa berikatan dong, ya kan? Jadi nggak bisa berikatan. Ya berarti G proteinnya, adenyl cyclase-nya, CAMP-nya jadi lebih sedikit kan produksinya kan. Gitu. Jadi nanti di situ less ADH. ADH jadi lebih sedikit. G proteinnya juga nggak aktifnya lebih sedikit. Kemudian adenyl cyclase-nya juga sama. Ya, adenyl cyclase-nya juga sama. Jadi lebih sedikit. CAMP-nya pun juga sama. Jadi udah responnya semakin sedikit, aquaporinnya pun juga semakin sedikit di situ. Makanya nanti akan memproduksi yang namanya si produce, ya kan? Jadi lebih less permeable kan, less permeable to water. Jadi produce dilute, nah dilute urine karena urinnya encer. Oke, sekarang kita akan masuk ke control of blood glucose. Nah, yang mana si control of blood glucose ini itu diatur atau ada organ yang berperan gitu ya, sama yang namanya pankreas gitu. Jadi si pankreas ini itu disebutnya sebagai endocrine and exocrine gland. Itu exocrine. Jadi kalau yang si endocrine berarti kan dia menghasilkan gitu. Yang menghasilkan sekresi itu directly. Jadi dia nggak pakai yang namanya ductus. Beda sama si exocrine. Exocrine dulu nih. Kalau exocrine itu kan berarti dia release ya release secretion ya into duct ductus gitu ya. Jadi kebanyakan dia itu bukan hormon, not hormones, tapi dia kebanyakan itu adalah enzim ya, yaitu enzim. Jadi enzim-enzim pencernaan di pankreas ya. Nah, ini duktusnya nih warna hijau ya, pancreatic duct gitu. Sedangkan kalau yang si endokrin berarti release secretion ya, apa ya bahasanya tuh, directly into blood, directly into blood. Jadi dia nggak pakai saluran. Makanya ini nih, nah ini kan nggak ada salurannya tuh. Nah ini ada contoh di sini islet of Langerhans. Jadi ini kalau saya perbesar, ini seperti ini. Ini kalau gambar aslinya, ya pancreatic islet. Pulau-pulau dari si Langerhans, penemunya Langerhans. Jadi kalau dilihat, nah ini exocrine gland-nya, ini exocrine gland-nya. Ya, kemudian ada alpha cell-nya, alpha cell ini nih alpha cell. Dia secrete glucagon.
Ya, sedangkan kalau beta cells itu dia secret insulin, kalau delta cells dia secret somatostatin. Jadi kalau dia ada glukosa terlalu tinggi, dia akan dikonversi menjadi glycogen, dibantu atau diperantarai oleh hormon insulin. Sekali lagi, insulin itu bukan mengubah glukos menjadi glycogen, dia hanya memperantarai gitu. Sedangkan kalau dia kadar glukosa darah rendah, artinya glikogen harus dipecah lagi dengan yang namanya hormon glukagon. Nah, kedua hormon ini diatur oleh siapa? Oleh yang namanya si somatostatin, banyak kurangnya. Gitu. Jadi banyak atau kurangnya itu diatur sama somatostatin. Insulinnya terlalu banyak gak nih? Atau glukagon terlalu banyak gak nih? Itu diatur sama somatostatin. Cuman ini di luar dari course book. Jadi insulin itu dia berperan untuk mengatur kadar gula darah gitu. Ya, memperantarai. Sekali lagi hormon di sini itu sebagai first messenger-nya, sama seperti ADH tadi. Nah, ini kurang lebih mekanismenya sama lah kayak yang temperatur ya. Jadi kalau ini ada set point-nya. Jadi kalau high blood glucose concentration terlalu tinggi nih, dideteksi nih sama namanya reseptor alfa sama beta sel di pankreas tadi gitu. Kemudian hasilin korektif response kan di sini corrective action di situ. Jadi less glucagon and more insulin secreted di situ. Jadi ya udah, karena insulinnya nanti akan diubah glucose menjadi glycogen. Jadi liver cell respond to less glucagon and no glycogen breakdown. Gitu ya udah, liver muscle and fat cells respond to more insulin, increased uptake and use of glucose. Jadi dia balik lagi turun glukosnya ke set point. Tapi kalau terlalu rendah, ya udah alpha cell sama beta cell akan ngerespon si reseptornya, dikirimlah ke control center, menghasilkan efektornya di situ untuk ngapain? Untuk mengeluarkan si glukagon lebih banyak dan mengeluarkan sedikit insulin supaya apa? Ya udah supaya karena tadi glukagon memperantarai memecah si glikogen menjadi glukosa dan sedikitnya insulin supaya nggak dibentuk lagi si glukosa menjadi glikogen gitu. Dia balik lagi naik lagi ke atas. Jadi berperanlah sama yang namanya proses homeostasis juga. Nah, di sini ada role of insulinnya. Ini mekanismenya kurang lebih sama ya kayak ADH. Nah, makanya di sini namanya glucose transporter. Ada tipe-tipenya, ada GLUT type 1 itu in brain, GLUT type 2 in liver, GLUT 4 in muscle cells. Kalau GLUT 3 itu kalian boleh cari nanti di make sure itu ada di saraf ya. Jadi dia GLUT-GLUTnya itu banyak jenis-jenisnya. Ya, diperantarkan kalau setiap sel itu dia punya komplement, struktur protein komplement yang beda-beda gitu. Nah, ini contoh nih, insulin. Jadi misalkan ini si blood vessels ya, ini di blood vessels di atas nih, dari sini ke sini ini blood vessels. Jadi stimulinya blood glucose increases. Ada reseptornya di sini. Nah, kan ini terlalu tinggi nih reseptornya. Makanya sama sel beta selnya sama sel alpha selnya direspon menghasilkan lebih banyak insulin. Makanya insulin kan berarti dia akan ngalir ke bloodstream kan. Jadi langkah yang pertama tadi karena dia blood glucose increases detected by alpha cell and beta cell. So make more insulin and less glucagon. So insulin binds to receptor in the cell surface membrane. Ya kan? Kemudian sama nih nanti di sini ada G protein ya. Ada adenilat cyclase ya kan yang ubah ATP jadi CAMP. Jadi ini sebagai first messengernya ya. Kemudian ada si CAMP. Nah, CAMP inilah sebagai si second messengernya. Untuk apa? Untuk membentuk enzim cascade nih di sini. Makanya the receptor signal to the cell and makes very vesicle carrying glucose transporter atau GLUT ya kan merge or fuse with the cell surface membrane. Nah, ini GLUT 4 berarti kan ini ngomonginnya lagi di muscle cell. Itu ya udah glucose fuse with GLUT fuse with the cell surface membrane. And now glucose can diffuse into the cell down its concentration gradient. Karena kan di sini glukosnya tadi tinggi. Masuklah dia ke dalam karena ada si GLUT 4-nya ini. Nah, makanya di proses respirasi kalau diingat-ingat itu kan ada glukos ya kan, ada glukos ya kan, menjadi nanti kalau kita ingat-ingat lagi ada glucose 6 phosphate. Dia difosforilasi kan di sini kan, dia butuh ATP di situ. Jadi ADP di sini ini kan prosesnya terjadi
phosphorylation. Supaya apa? Supaya nanti si glukosa 6 fosfatnya ini nggak keluar lagi dari sel gitu loh. Sehingga melanjutkan proses yang namanya respiration atau nanti dikonversi menjadi glycogen. Makanya di sini yang keempat, increase glucose uptake stimulate glucokinase. Untuk apa? To phosphorylate glucose. And glucose trapped in cell ya karena dari fosforilasi increase respiration. Dan selain itu, kejadian yang kedua ada insulin stimulate phosphofructokinase and glycogen synthase to make glycogenesis. Glycogenesis berarti to make glycogen. Jadi kan kadar glukosa jadi turun kan. Glikogenesis. Genesis berarti buat sintesis. Kalau glikogen ya glikogen berarti membentuk glycogen. Itu insulin. Ada di glut macam-macam. Cuman kita di sini ngebahasnya di muscle cell. Ini glut 4. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau glukagon dia only in liver cell. Jadi cuman ada di sel hati di situ. Prosesnya sama, ini tinggal ganti aja tadinya insulin jadi glukagon. Jadi glukagon binds to receptor with complementary shape, activate G protein and activate adenyl cyclase to make CAMP from ATP. Jadi ini adalah first messenger-nya, ini ada second messenger-nya. Nah, ini baru kompleks, ini detail di sini nih. Nah, kemudian CAMP ngapain? Si cyclic adenosine monophosphate, ya kan? Activate protein kinase A. Di sini tambahin protein kinase A. Kemudian nanti si protein kinase A itu mengaktifasi siapa? Mengaktifasi phosphorylase kinase di situ. Ya, fosforilase kinase untuk apa? Untuk mengaktifasi glycogen fosforilase. Glycogen fosforilase untuk apa? Nah, untuk memecah glikogen menjadi glukos. Jadi prosesnya kalau saya buat bagan kan si glukagon dulu tuh berikatan sama reseptor, ya kan? Kemudian dia akan mengaktifasi si G protein. G protein akan ngapain? Akan ngebentuk yang namanya atau mengaktifasi adenyl cyclase dari si ATP, ya kan? Kemudian ngebentuk yang namanya si CAMP sebagai second messenger. Itu kalau ini kan berarti si first messengernya. Kemudian si CAMP akan ngapain? Mengaktifasi si protein kinase A. Protein kinase E dia akan ngebentuk apa atau mengaktifasi siapa? Mengaktifasi si phosphorylase kinase. Gitu. Phosphorylase kinase akan ngebentuk apa atau mengaktifasi glycogen synthase. Nah, nanti akan memecah glikogen menjadi glukos yang disebut prosesnya sorry, nggak dihapusnya, glycogenolysis. Glycogenolysis, memecah glikogen. Jadi dari sini ke sini, nah ini kalau kalian bingung, inilah yang disebut sebagai enzyme cascade gitu ya. Jadi itu si glukagon yang ada di hati. Nah, terus kenapa cuma ada di hati? Karena nanti di sana itu dibantu dengan yang namanya si adrenalin yang dihasilkan oleh adrenal gland. Jadi secreted by adrenal gland, increase blood glucose by glycogenesis in muscle. Jadi kalau tadi di hati itu dengan yang namanya glukagon, kalau di otot ya kan nggak ada si si dia nggak bisa bereaksi lah ibaratkan sama si glukagon. Makanya dia pakai adrenalin di situ. Ya, jadi makanya di situ untuk makanya kalau kita deg-degan itu kan lagi naik wahana, lagi tampil, itu kan butuh banyak energi kan dari yang namanya otot. Sedangkan si di otot itu nggak punya yang namanya si glukagon reseptornya. Jadi makanya dia pakai adrenalin, disekresi dari kelenjar adrenal. Jadi makanya si adrenal selain untuk meningkatkan denyut jantung, dia juga memecah yang namanya glikogen menjadi glukosa atau proses glikogenolisis di sel otot gitu. Ya udah jadi muscle scan.
doing respiration during exercise. Jadi sama dia same as glucagon mechanism. Tinggal diganti aja di sini glucagonnya menjadi yang namanya si adrenalin gitu. Ya, cuman dia terjadinya di muscle cell. Nah, ini diabetes mellitus. Jadi nanti ada diabetes insipidus. Kalau diabetes insipidus ya, insipidus ini karena kekurangan hormon ADH. Kan kalau si ADH itu kan untuk ngebuat si aquaporin ya. Jadi dia lebih permeable terhadap air. Jadi airnya bisa diserap ke dalam blood vessels. Nah, kalau kekurangan hormon ADH, jadi airnya gampang dibuang. Makanya ciri-ciri diabetes itu salah satunya adalah dengan pipis terus di situ. Nah, sedangkan kalau diabetes mellitus, ini dia karena yang namanya ada dua faktor deh, tapi berkaitan dengan yang namanya insulin gitu. Ada ini orang sehat pankreasnya glukosnya ada insulin reseptor jadi bisa berikatan glukosnya bisa masuk gitu kan akan dikonversi atau dijebak gitu kan di sel otot. Nah, sedangkan kalau diabetes mellitus tipe 1 kalau dilihat pankreas failure to produce insulin. Ini biasanya karena yang namanya genetik gitu. Ya jadi nggak ada insulinnya di situ. Bukan nggak ada, mungkin sedikit kali ya no insulin or less insulin. Cuman dia bisa diatasi dengan apa? Dengan yang namanya insulin injection kan. Di situ insulin injection. Jadi ya dia bisa berikatan juga insulinnya di situ. Dari luar insulinnya diinjeksikan. Sedangkan kalau yang tipe 2, ya di sini cell fails to respond to insulin properly. Jadi di situ dia insulin reseptornya rusak di situ. Ya broken ya. Jadi ya udah nggak insulin reseptornya beberapa ada yang rusak. Jadi kan insulin mau dikasih insulin sebanyak apapun, kalau insulin reseptornya beberapa ada yang rusak kan glukos jadi nggak bisa masuk. First messengernya nggak ada gitu loh. Makanya dia nggak bakal bisa masuk. Makanya kandungan gula di dalam darah itu jadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu adalah si diabetes mellitus ya. Nah ini nanti bisa kalian baca lengkapnya di PPT ya. Atau di sini bisa kalian stop, bisa kalian baca. Nah, di sini ada urine analisisnya. Jadi nanti cara mengukur urin itu sebenarnya ada dua. Ada dengan menggunakan urin langsung atau dengan menggunakan darah. Jadi ada urine analysis, measuring glucose in urine. Jadi di sini use dipstick test on the glucose. Ya, ini sebenarnya banyak sih macam-macamnya. Nanti ada glucose, ada urobilinogen, ada pH, ada blood ya, ada nanti leukosit dan lain-lain ya. Ini pakai dipstick test. Jadi dipstick test contain the immobilized enzyme. Ini kan udah dibahas di chapter 3. Ada yang namanya glucose oxidase and peroxidase. Jadi nanti keterangannya di situ more glucose it means darker color. Jadi kalau semakin ini kan nih di sini ini glukos nih yang warna hijau nih nanti. Kalau dia di sini artinya hijau nih berarti no glukos nih. Tapi kalau nanti dia semakin glukosnya semakin gelap, semakin hijau gelap atau mungkin coklat, nah itu glukosnya dia semakin banyak. Nih kayak gini contohnya nih. Tuh ya. Jadi nanti reaksinya gimana? Jadi nanti glucose ya kan bind with oxygens and catalyze with glucose oxidase and make gluconic acid di situ. Ya, jadi gluconic acid and hydrogen peroxide. And then hydrogen peroxide, nah di situ ada yang namanya si chromogen. Chromogen itu awalnya dia colorless ya. Itu. Kemudian ada enzim peroxidase juga nih dari si immobilized enzyme. Jadi ada glucose oxidase nih yang tadi nih. Yang pertama, ini yang kedua ya. Yang mana si peroxidase ini dari si hydrogen peroxide hasil dari si glucose plus oksigen ya kan. Jadi semakin banyak dong H2O2-nya itu ya. Jadi kalau glukosa semakin banyak berarti kan semakin banyak berikatan dengan oksigen, menghasilkan gluconic acid semakin banyak dan H2O2-nya semakin banyak. Nah, sedangkan H2O2 ini nanti bisa bereaksi sama kromogen ya dan ada enzim peroxidase-nya menjadi oxidized chromogen yang tadinya colorless. Ibaratkan ini mirip kayak si DCPIP sebelumnya sebagai indikator reaksi redox di situ. Ya, jadi ada oxidized chromogen and
produce water. Jadi semakin banyak kesimpulannya, jadi semakin banyak glukosnya, berarti warnanya itu pun juga akan semakin gelap di situ ya. Jadi makanya di sini ini negatif. Nah, ini semakin coklat tuh semakin banyak glukosnya. Jadi simpelnya kalau misalkan cara prosesnya ini kan berarti ada misalkan ini ada beker glass atau tabung dan lain-lain diisi urin ya, kemudian dimasukkan dipstick testnya di situ ya. Ya, ini adalah si dipstick testnya, ditunggulah beberapa saat ya, ditunggu ya mungkin 30 detik, kemudian diangkat, ditaruh ya, didiamkan mungkin selama satu menit ya, baru nanti diukur di sini di indikatornya gitu ya, ada angka-angkanya nih, misalkan hitung pH-nya ini 6, sekian, 7, sekian dan seterusnya ya. Oke, itu pakai urin. Nah, ini tadi nih prosesnya ada leukosit, nitrit, urobilinogen, protein sampai si glukos. Utamanya kan kita ngeliat si glukosnya ya. Oke. Nah, ini kalau dengan menggunakan blood. Jadi yang namanya biosensor ini lebih presisi dia. Jadi sama prosesnya, ada glucose binds with oxygen and catalyzed with glucose oxidase, make gluconic acid and hydrogen peroxide. And then hydrogen peroxide is oxidized kan at an electrode that detect electron transfer. Jadi dia pakai alat biosensor gitu loh. Jadi kalau ada alat yang kayak gini, kemudian terhadap kotak di sini, kemudian di sini ada si hasil dari darah nih, di sini darah ya, sini bloodnya. Nah, dia nanti akan muncul angkanya di situ. Ini ada tombol-tombolnya deh ya. Jadi nanti si hydrogen peroxide is oxidized at an electrode that detect electron transfer. Jadi kenapa bisa dioksidasi ya, karena reaksi si ada glukosanya. Kalau nggak ada glukosanya kan berarti dia tidak akan teroksidasi kan. Nah, ya udah, dia akan dialirkan ke elektroda di situ. Ya, kemudian elektronnya ngalir tuh, electron flows and blood glucose from blood glucose in blood. And biosensor amplifies the current gitu kan. Jadi current and then apa namanya, display digital readingnya di situ. Jadi akan muncul di sini nih, oh misalkan angkanya sekian 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 gitu. It means greater glucose, greater current, greater digital reading gitu. Jadi kalau misalkan mau dibuat ya, berarti misalkan blood on strip inserted into biosensor, glucose oxidase, apa namanya, catalyze glucose and oxygens become gluconic acid and hydrogen peroxide. Ini saya tulis deh. Misalkan ya, blood ya on strip, kan diambil darahnya dulu kan, pakai yang namanya lancet tuh, jarumnya gitu kan. Blood on strip inserted ya, inserted into biosensor, and then glucose ya, glucose oxidase ya kan, catalyze ya, glucose and oxygens to make ya, gluconic acid and hydrogen peroxide gitu kan. Kemudian selanjutnya si electric current of electron, ngalir dia, electric current ya of electron, ngalir dia ya kan. Terus ya udah, lanjut lagi, current ya proportional misalkan to glucose concentration. Jadi tergantung kandungan konsentrasi glukosanya gimana. Nanti kan muncul yang namanya si digital readingnya kan. Gitu. Jadi di sini biosensor amplifies the current to display, misalkan display digital reading di situ. Ya udah, nih artinya greater glucose, greater current, greater digital
ready di situ. Ya, jadi itu cara kerjanya ada dua, ada yang menggunakan urin, ada yang menggunakan darah di situ. Jadi darahnya diambil. Nah, sekarang kita akan ngebahas homeostasis in plants. Jadi tumbuhan pun juga melakukan yang namanya homeostasis. Jadi di sini contoh salah satu contohnya itu adalah kontrol membukanya stomata, menutup atau membukanya stomata. Stomata ini kan berarti kan sebagai mulut daun ya. Yang mana di sini control diffusion of gases in or out of leaf. Berarti nanti di sini kan berhubungan entah itu sama transpiration, berhubungan keluar masuknya gasnya gitu. Kalau transpiration ini kan berarti air yang keluar gitu kan, water loss gitu. Jadi kalau air yang terlalu banyak yang keluar, jadi kan tubuhnya kekurangan air dong, nggak bisa melakukan proses fotosintesis. Kita udah belajar fotosintesis itu dia butuh air gitu. Kemudian stomata ini has two guard cell, uh, kidney bean shape ya. Jadi ada contain kloroplas di dalamnya. Jadi ini adalah guard cell, ini guard cell ya, ini guard cell, ini guard cell. Yang mana dia unevenly thick cell wall. Jadi di sini dia yang lebih tebal nih. Ya, ini juga lebih tebal. Sedangkan yang di luarnya dari sini ke sini, nah itu dia lebih tipis. Makanya nanti karena perbedaan ketebalan tersebut, dia akan ngebentuk suatu celah di situ nih stomanya gitu. Kalau dia membesar gitu ya, atau nanti singkatnya akan diisi air, nah dia akan ngebuka gitu ya, jadi ngebentuk stoma lubangnya. Nah, terus gimana caranya ada membuka dan menutupnya stomata opening and closure di situ. Jadi open in response to increasing light intensity sama low carbon dioxide. Jadi dia akan ngebuka supaya apa? Supaya ya dia tetap terjadi proses fotosintesis gitu kan. Jadi kalau misalkan increasing light intensity kan berarti cahaya makin banyak nih. Berarti kan kalau cahayanya banyak, bahannya banyak nih, energinya energi cahayanya kan berarti digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, kalau dia low carbon dioxide kan berarti laju fotosintesisnya kan terganggu gitu kan. Makanya dia harus ngebuka untuk ngambil si bahan si CO2-nya ini. Atau dia akan nutup nih ketika apa? Ketika si ya udah CO2-nya udah banyak atau kelembapannya terlalu rendah di situ ya. Berarti kan kandungan airnya sedikit gitu kan, atau high temperature terlalu panas supaya airnya atau transpirasinya nggak terlalu tinggi gitu kan, atau karena si water stress ini kandungan airnya jadi kurang. Nah, prosesnya gimana kalau dia stomata close di sini? Ini kan di sini di bagian sini ini kan dia lebih tebal gitu kan, bagian yang luarnya lebih tipis. Jadi yang pertama, jadi ATP powered proton pumps in the cell surface membrane actively transport hydrogen ions out of the guard cell. Jadi di sini dia ada yang namanya protein carrier banyak ya. Karena kan ini kita ngebahas yang namanya cell membrane gitu. Yang mana si apa namanya si sel membrane ini itu banyak proteinnya untuk memompa ion-ion ataupun molekul yang besar-besar yang tidak bisa lewat fosfolipid gitu. Jadi sekali lagi hydrogen ions pumps out ya gitu actively by uh, hydrogen ion pumps ya use ATP gitu. And then the low hydrogen ion concentration, jadi makin di sini H plusnya rendah dong. And negative charge inside the cell causes K+ channels to opens. Jadi karena H plusnya dia rendah, negative charge inside the cell K+ ion channelsnya untuk membuka sehingga K plusnya itu dia masuk ke dalam sel. Jadi jadi akhirnya K plus diffuse into the cells down an electrochemical gradients. Jadi karena pemicu H plusnya keluar, K plusnya itu ikut masuk ya. Nah, kemudian the high concentration of K plus ini karena H plusnya keluar ya kan, inside the guard cell lowers the water potential gitu ya. Jadi makin rendah water potential, berarti kan si K plus ion-ion ini kan solid ya. Dan sebenarnya ion sekali lagi ionnya banyak ya, gak cuma K plus aja. Jadi
karena di sini kita membatasi K plus aja, berarti K plusnya dia masuk, jadi water potensialnya rendah. Ya udah, jadi water move in by osmosis. Gitu. Jadi yang dari luar airnya masuk ke dalam. Sehingga gimana? Ya udah, ketika dia masuk down a water potential gradient, the entry of water increase the volume of guard cell. Jadi karena semakin banyak air yang masuk, karena di sini dia lebih tebal tadi, ya di bagian sini lebih tebal, unevenly thick cell wall. Jadi ya udah, guard cellnya menggembung kan, makanya di sini akan jadi besar, volumenya increase. Gitu. Karena peristiwa dari si H plus tersebut. Ya, jadi itu kebuka dulu deh. Gitu ya. Nanti detailnya akan saya rangkum di belakang. Ya, jadi karena H plusnya dipompa keluar secara aktif, dia akan merangsang K plus ion channelnya untuk kebuka. Akhirnya K plusnya jadi masuk ke dalam guard cell, water potensialnya jadi rendah, nah airnya jadi masuk sehingga guard cellnya membesar ya karena di situ dia penebalannya tidak merata, jadinya nggak buka. Nah, mekanismenya gimana kalau dia itu kondisinya untuk menutup? Jadi ada hormon yang namanya abscisic acid atau ABA. Jadi abscisic acid ini bisa disebut sebagai stress hormon pada tumbuhan. Jadi kondisinya ketika lagi kering tumbuhan tersebut atau kondisinya di lingkungannya itu lagi panas, nah itu ada yang namanya abscisic acid ya untuk mengontrol apa supaya ya udah dia tetap hidup gitu kan. Jadi si ABA ini adalah an inhibitory plant growth regulator that cause closure of stomata in dry condition. Jadi nanti kalau kondisinya lagi kering itu ABA-nya pasti tinggi. Atau kondisi ketika mungkin kalau kalian tahu masa dormansi biji, biji itu kan nggak akan berkecambah kalau nggak ada air kan. Nah itu hormon ABA-nya masih tinggi. Jadi dia mencegah atau menghambat perkecambahan biji. Makanya di sini disebut an inhibitory plant growth regulator gitu. Sekali lagi hormon ini dia sebagai first messenger ya. Nah, makanya di sini plant in difficult conditions secreting abscisic acid. Ya, yang mana abscisic acid stimulate stomata closure and reduce transpirations to prevent water loss. Berarti kan di sini semakin kehilangan air. Jadi supaya mencegah itu makanya dihasilkan ABA. Nah, mekanismenya gimana? Nah, mekanismenya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti second messengernya di sini tuh adalah calcium ions, bukan CAMP seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mekanismenya gimana? Yang pertama kalau dia di guard cell itu kan ada protein. Proteinnya banyak. Jadi nanti singkatnya si ABA ini ya bind to receptor ya on cell surface membrane ya cell surface membrane of guard cell. Jadi di guard cell itu berikatan reseptornya dengan ABA. Sama kayak tadi glukagon berikatan sama reseptor dan G protein dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga dia inhibit proton ya pumps. Contohnya di sini tadi itu adalah H plusnya supaya H plusnya itu dia nggak keluar gitu loh ya. Jadi boleh juga bahasanya stop hydrogen ions, stop H plus ya kan, to pump out of guard cell gitu kan. Jadi H plusnya nggak keluar. Karena kan kalau H plusnya keluar tadi bisa memicu K plusnya itu masuk, airnya juga ikut masuk, isi air tuh banyak. Malah nanti semakin ngebuka tuh ya. Nah, ketika H plusnya udah dihambat, nah di sini dia akan menstimulasi ini, stimulate ya kan, calcium uptake ya, calcium ion uptake atau boleh juga opens calcium ya, calcium channel protein. Nah, yang mana ya udah jadi kalsiumnya jadi masukkan tuh ke dalam. Nah, jadi kalsium ya enter to guard cell. Ya, yang mana kalsium ion ini sebagai yang namanya second messenger gitu. Ya. Nah, karena
Kan kalau tadi ada H plusnya keluar, K plusnya masuk kan. Karena H plusnya nggak jadi keluar, nah K plusnya yang keluar gitu loh. Jadi ya udah, jadi K plus diffuse ya diffuse out of the guard cell gitu ya. Jadi K plusnya makin banyak yang keluar di situ karena ada si ABA ini. Ibaratkan si ABA ini ngeluar beberapa ion itu untuk keluar dari guard cell. K plusnya ini depolarisasi itu apa nanti akan dibahas next di chapter control and coordination ya. Ada K plus keluar ya dan lain-lain. Ini makanya juga keluar nih S type anion channel anion ya, yang lain-lain itu dia akan keluar gitu. Nah ya udah, berarti kan solut ini kan berarti solutnya kan. Berarti gimana nanti water potensial di guard cell-nya? Berarti nanti water potensial of guard cell itu akan increase gitu. Karena solutnya pada keluar. Berarti kan di sini water potensialnya itu akan naik kan. Yang di sini dia akan turun di bagian neck boring cell-nya. Jadi apa yang terjadi? Ya udah nih saya tulis di sini ya. Jadi water ya kan leave ya atau move guard cell by osmosis to misalkan neighboring sel sel yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi kan di sini down ya water potensial in guard cell. Ya udah, berarti nanti guard cell kan jadi mengempis lagi kan atau bahasanya flaccid kan. Guard cell become become flaccid or apa namanya cell volume decreases or cell volume decreases. Tuh. Jadi ya udah dia akan menyempit lagi, akan nutup lagi seperti gambar ini. Gitu. Ini penjelasannya. Ini closing of stomata, ini opening of stomata. Makanya di sini kan K plusnya pada keluar, H2-nya ikut keluar. Di sini K plusnya masuk, H2-nya ikut masuk. Gitu. Nah, ini apa namanya? Rangkumannya lah ya. Gitu. Jadi ada opening of stomata, ini ada closing of stomata. Thank you.